Halo teman-teman, di sini saya akan menjelaskan materi terkait komponen kelistrikan berupa alternator. Alternator adalah sebuah komponen dalam sistem listrik kendaraan yang berfungsi untuk menghasilkan listrik saat mesin kendaraan sedang berjalan. Secara sederhana, alternator berperan dalam mengubah energi mekanik menjadi energi listrik. Alternator biasanya terpasang di dalam mesin kendaraan yang terhubung dengan sistem pengisian baterai serta sistem listrik mobil. Proses kerja alternator dimulai ketika mesin kendaraan dihidupkan. Pada saat itu, alternator mulai berputar bersama dengan mesin melalui sabuk penggerak. Ketika alternator berputar, rotor dalam alternator juga berputar di sekitar kumparan kawat yang terdapat di dalamnya. Gerakan rotasi ini menghasilkan medan magnet yang berubah-ubah, yang kemudian menginduksi arus listrik di kumparan kawat stator yang tetap. Arus listrik yang dihasilkan oleh alternator kemudian dialirkan ke berbagai sistem listrik di dalam kendaraan, seperti lampu, sistem pengapian, sistem audio, dan lain-lain. Selain itu, alternator juga berfungsi untuk mengisi ulang baterai kendaraan saat mesin sedang berjalan. Karena peran pentingnya dalam menyediakan daya listrik bagi berbagai sistem di dalam kendaraan, kerusakan pada alternator dapat menyebabkan berbagai masalah listrik dan kinerja kendaraan yang tidak optimal. Oleh karena itu, pemeliharaan dan perawatan rutin terhadap alternator sangatlah penting untuk memastikan kendaraan tetap berfungsi dengan baik. Sekarang kita ke cara kerja alternator. Dan ini adalah contoh rangkaian pada saat alternator bekerja. Cara kerja alternator melibatkan konversi energi mekanis menjadi energi listrik melalui prinsip elektromagnetik. Berikut adalah langkah-langkahnya. 1. Putaran mesin. Proses dimulai pada saat mesin kendaraan dihidupkan. Pada saat mesin berputar, alternator juga ikut berputar karena terhubung dengan sabuk penggerak mesin. 2. Gerakan rotor. Saat alternator berputar, rotor di dalamnya juga akan berputar bersamaan. Rotor biasanya terdiri dari medan magnet yang diberi daya arus oleh arus listrik yang berasal dari sumber eksternal seperti baterai kendaraan. 3. Induksi listrik. Gerakan rotasi rotor menghasilkan medan magnet yang berubah-ubah di sekitar kumparan kawat stator yang tetap. Perubahan medan magnet ini menginduksi arus listrik pada kumparan kawat stator sesuai dengan prinsip elektromagnetik. 4. Penghasilan daya listrik. Arus listrik yang dihasilkan oleh stator kemudian dialirkan melalui regulator tegangan untuk menstabilkan tegangan listrik yang stabil. Kemudian dialirkan ke berbagai sistem listrik di dalam kendaraan seperti lampu, sistem pengapian, sistem audio, dan lain-lain. Selain itu, berbagai dari arus listrik juga digunakan untuk mengisi ulang baterai kendaraan. Lalu ada yang kelima, pengaturan tegangan. Regulator tegangan bertugas untuk mengatur tegangan keluaran alternator agar sesuai dengan kebutuhan sistem listrik kendaraan dan mencegah terjadinya overcharging yang dapat merusak baterai. Proses ini berlangsung secara terus-menerus selama mesin kendaraan berjalan, sehingga alternator terus menghasilkan daya listrik yang diperlukan untuk menjaga berbagai sistem elektrikal di dalam kendaraan beroperasi dengan baik. Di sini kita beralih ke komponen-komponen alternator. Alternator terdiri dari beberapa komponen utama yang bekerja bersama-sama untuk menghasilkan dan mengatur daya listrik. Berikut adalah komponen-komponen utama dalam sebuah alternator. 1. Rotor. Rotor merupakan bagian yang berputar di dalam alternator dan biasanya terdiri dari medan magnet yang dapat diberi daya oleh arus listrik eksternal. Rotasi rotor inilah yang menghasilkan medan magnet yang berubah-ubah. 2. Terdapat stator. Stator adalah bagian yang tetap atau tidak berputar pada alternator. Stator terdiri dari kumparan kawat yang mengelilingi rotor. Ketika medan magnet rotor berubah-ubah, kumparan kawat stator menghasilkan arus listrik merupakan proses induksi elektromagnetik. Yang ketiga, ada regulator. Regulator tegangan. Regulator tegangan mengatur tegangan keluaran alternator agar tetap stabil dan sesuai dengan kebutuhan sistem listrik kendaraan. Regulator ini juga menghasilkan overcharging yang dapat merusak baterai. 4. Puli katrol. Puli adalah bagian yang terhubung dengan poros rotor dan diseret oleh sabuk penggerak mesin. Puli ini berputar bersamaan dengan putaran mesin kendaraan.
Yang ketiga ada bearing atau bantalan. Bantalan digunakan untuk mendukung dan memastikan gerakan bebas dan lancar dari rotor yang berputar dan puli yang terhubung dengannya. 6. Receiver atau penyearah berfungsi untuk mengubah arus bolak-balik AC yang dihasilkan oleh alternator menjadi arus searah DC. Karena kebanyakan sistem listrik kendaraan menggunakan arus searah. Ketujuh, ada cooling fan, kipas pendingin. Beberapa alternator dilengkapi dengan kipas pendingin untuk mendinginkan komponen-komponen dalam alternator selama operasi. Semua komponen tersebut bekerja secara terintegrasi untuk menghasilkan dan mengatur atau mendistribusikan daya listrik ke berbagai sistem elektrikal dalam kendaraan. Pemeliharaan dan perawatan teratur terhadap semua komponen ini penting untuk menjaga kinerja optimal alternator dan mencegah kerusakan yang dapat mempengaruhi sistem listrik kendaraan. Sekian dari saya, mohon maaf jika ada salah kata. Saya pamit undur diri. Terima kasih. Bye.